Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cekwitita Putri dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 10.119.10019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari UAS Manajemen Teknologi dan Inovasi dari kelas manajemen 8A. Baik, untuk tipe soal yang A, pilihlah jawaban dengan benar atau salah. Untuk soal yang nomor 1, proses evaluasi secara berkala perlu mencari peluang atau jalur berbeda yang mungkin muncul terakhir atau yang tidak diungkapkan oleh evaluasi sebelumnya. Introspeksi berkala paling sering menegaskan tujuan dan rencana perusahaan, namun bisa membuka cakrawala baru yang belum terpikirkan atau bahkan belum diketahui sebelumnya. Menurut saya jawabannya adalah benar. Yang kedua yaitu riset adalah upaya sistematis untuk mengurai suatu permasalahan umum dan kemudian merumuskan berbagai solusi untuk bisa diterapkan dalam masyarakat. Menurut saya jawaban ini adalah salah karena pengertian dari riset sendiri merupakan upaya sistematis untuk mengurai suatu permasalahan mendasar dan kemudian merumuskan berbagai solusi untuk bisa diterapkan dalam masyarakat. Soal yang ketiga, di soal yang tipe A, strategi adalah pola tindakan utama yang ditempuh oleh organisasi untuk mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan dalam mewujudkan visinya. Jawabannya benar. Oke, lanjut ke tipe soal yang B, yaitu jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman. Untuk tipe soal B nomor 4, sebutkan 2 jenis inovasi produk dan berikan penjelasan masing-masing termasuk skopnya. Jawaban dari nomor 4 adalah inovasi produk terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama adalah inovasi produk. Pengertiannya adalah jenis upaya inovasi yang ditemukan dalam proses R&D produk, meliputi basic atau prosesnya adalah penelitian dan pengembangan murni. Yang kedua yaitu applied, pengembangan produk baru, dan yang terakhir adalah system integration yang merupakan proses peningkatan produk atau perluasan pasar. Untuk jenis inovasi yang kedua adalah inovasi proses, yang mana jenis upaya inovasi dapat ditemukan dalam proses R&D proses yang meliputi restructuring dan re-engineering. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Terdapat 4 kunci penerapan inovasi teknologi. Sebutkan dan berikan penjelasan masing-masingnya. Untuk 4 kunci penerapan inovasi teknologi ini terdapat 4 macam. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu kepemimpinan atau leadership, yang merupakan sumber inovasi dari pemimpin karena permasalahan yang ada seperti kasus atau fenomena yang harus ditangani seperti karyawan, pemerintah atau kebijakan, customer atau pasar atau supply demand, dan teknologi, itulah yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, fungsi dari leadership merupakan mengendalikan semua aspek agar inovasi bekerja dengan baik. Lalu bagaimana pemimpin membangun jaringan inovasi? Yang pertama yaitu hubungkan dan hubungan antara individu. Yang kedua adalah tetapkan batas dan keterlibatan. Yang ketiga, mendukung, memerintah, dan mengarahkan. Dan yang terakhir adalah mengelola dan pelacaan. Nah, selanjutnya untuk kunci penerapan engagement atau keterikatan merupakan proses pemimpin harus memiliki tujuan agar organisasi mengarah ke tujuan yang sama. Elemen paling penting dalam menentukan tingkat keterlibatan dalam organisasi yaitu dengan cara membangun budaya berbasis pengetahuan, lalu pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah memonitoring karyawan. Untuk yang kunci penerapan ketiga yaitu extension atau keberlanjutan, yang merupakan setelah mengetahui kompetensi produk dan pasar, maka dapat melakukan pengembangan produk baru, peningkatan produk, dan masuknya pasar baru. Dan kunci penerapan inovasi yang terakhir adalah keselarasan. Keselarasan merupakan sistem di dalam perusahaan karena karyawan mendukung strategi perusahaan dan kecocokan lingkungan eksternal perusahaan. Lanjut ke soal yang nomor 6 dan 7, ini merupakan studi kasus yang harus diselesaikan, dan saya bacakan terlebih dahulu untuk studi kasusnya. CV Inovasi Mandiri adalah sebuah IKM atau industri kecil modern yang memproduksi kain tenun. Lokasi perusahaan ada di Surabaya, Gresik. Omset rata-rata yang diterima per tahun sebesar 3 miliar per tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 300 orang. Saat ini perusahaan ingin melakukan penilaian atau assessment terhadap kondisi teknologi perusahaannya saat ini. CV Inovasi Mandiri memiliki beberapa target antara lain, desain produk sesuai dengan keinginan konsumen, teknologi yang digunakan efektif dan modern, penerapan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling berorientasi pada teknologi. Visi perusahaannya adalah melestarikan dan mengembangkan tradisi tenun Gresik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik dan mengembangkan industri tenun di Indonesia. Misi CV Inovasi Mandiri adalah sebagai berikut. Pertama, tradisional tenun Gresik lebih dikenal di daerah dunia nasional dan internasional. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui lingkungan tempat kerja dan tempat tinggal yang bersih dan sehat.
Wajar imbalan sepadan dengan keterampilan mereka dan prestasi kerja yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu berinovasi di bidang bahan dasar kain, anyaman desain tekstur melalui pengembangan dan melakukan kombinasi dari serat alami. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang industri tenun dengan mendidik pekerja terampil dan produktif diambil dari daerah di luar pusat pengrajin tenun. Yang kelima yaitu berbagi pengetahuan dan informasi tentang berbagai proses tenun untuk pengrajin tenun di daerah-daerah tertentu yang ingin mengembangkan industri tenun. Saat ini, CV Inovasi Mandiri mampu melayani permintaan pasar sebesar 15% pasar lokal dan 5% pasar internasional. Kondisi ini bisa dibilang sangat baik, mengingat banyak sekali pengrajin tenun lokal yang memasarkan produknya. Jumlah pengrajin tenun yang menjual produk dengan kualitas menengah ke atas banyak 100 pemain lokal. Namun banyaknya pemain ini dipengaruhi oleh permintaan tenun lokal yang meningkat sebesar 10% per tahun. Persaingan pasar internasional dikuasai oleh India dengan jumlah pangsa pasar 15%. Untuk memenuhi misi dan visinya, CV Inovasi Mandiri memiliki target untuk memenuhi permintaan pasar lokal sebanyak 5%. CV Inovasi Mandiri memiliki target untuk memenuhi permintaan pasar lokal sebanyak 5% dan meningkatkan pasar internasional sebesar 3%. Peningkatan permintaan ini tidak memerlukan penambahan kapasitas karena utilitas pabrik saat ini masih mencapai 80%. CV Inovasi Mandiri juga ingin melakukan penilaian terhadap kapabilitas teknologi. Anda diminta untuk membantu penilaian tersebut. Berikut merupakan deskripsi beberapa informasi dari CV Inovasi Mandiri. Aliran proses produksi dari CV Inovasi Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan. Kedua, penyiapan peralatan. Yang ketiga, proses penenunan. Keempat adalah proses perapian. Kelima, proses penyambungan. Keenam, proses pengecapan. Ketujuh, proses pewarnaan pertama. Kedelapan, proses pewarnaan kedua. Yang kesembilan adalah mengkoreksi dan perapian. Dan yang terakhir adalah menjahit. Rata-rata pegawainya bekerja sebagai operator. Standar pendidikan operator rata-rata adalah lulusan SMP dan SMA. Operator pada perusahaan ini dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 1 hingga 9. Jenis pekerjaan tersebut tidak membutuhkan keterampilan tertentu, hanya perlu diberi pelatihan dalam waktu yang relatif singkat. Pekerjaan ini pun repetitif sehingga semakin banyak jam kerja, semakin meningkatkan keterampilan operator. Pekerjaan 1, 7, 8, dan 9 hanya membutuhkan kemampuan mengoperasikan, karena tidak diperlukan pengaturan atau setting apapun. Untuk jenis pekerjaan ini dibutuhkan karyawan dengan tingkat pendidikan setara SMP, sedangkan pekerjaan 2, 3, 4, 5, 6, operator yang dibutuhkan kemampuan melakukan pengaturan atau setting alat. Pekerjaan 10 juga membutuhkan karyawan lulus SMA yang mampu melakukan setting, namun tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan 2, 3, 4, 5, 6. Pegawai pada jabatan yang lain lebih membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi seperti pembuatan desain, pemasaran, HRD, manajer, dan supervisor. Jabatan-jabatan tersebut lebih membutuhkan aktivitas mental yang relatif lebih tinggi daripada aktivitas fisik. Jenis pekerjaannya tidak bersifat standar dan keputusan yang dibuat sebagian besar tidak rutin. Pembuatan desain, pemasaran, dan HRD melakukan perbaikan-perbaikan dengan kemampuan level reproducing, sedangkan level manager dan supervisor memiliki kemampuan antara adapting dan improving. Untuk soal yang nomor 6, lakukanlah analisis SWOT pada studi kasus yang telah saya jabarkan. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, untuk strength-nya terdapat 4, yaitu yang pertama desain produk yang menarik, yang kedua karena kualitas produk baik, yang ketiga terjaminnya loyalitas pelanggan, dan yang terakhir adalah tenaga kerja ahli pada bidang masing-masing. Untuk weakness atau kelemahan dari CV ini, yang pertama banyaknya pesaing yang memiliki teknologi modern, yang kedua terbatasnya promosi, yang ketiga modal cukup besar, dan yang terakhir adalah masih menggunakan teknologi manual. Yang opportunity atau peluangnya adalah loyalitas pelanggan terhadap produk, hubungan dengan konsumen itu baik, dan yang terakhir masyarakat sekitar dapat terlibat dalam proses produksi. Untuk threats atau ancamannya yaitu pesaing yang ketat menggunakan teknologi modern, yang kedua adalah menurunnya daya beli pesaing, dan yang ketiga adalah langkanya bahan baku langsung sehingga membuat perusahaan itu harus membuat strategi baru. Jabatan-jabatan tersebut lebih membutuhkan aktivitas mental yang relatif lebih tinggi daripada aktivitas fisik. Jenis pekerjaannya tidak bersifat standar dan keputusan yang dibuat sebagian besar tidak rutin. Pembuatan desain, pemasaran, dan HRD melakukan perbaikan-perbaikan dengan kemampuan level reproducing, sedangkan level manager dan supervisor memiliki kemampuan antara adapting dan improving. Untuk soal yang nomor 6, lakukanlah analisis SWOT pada studi kasus yang telah saya jabarkan. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, untuk strength-nya terdapat 4, yaitu yang pertama desain produk yang menarik, yang kedua karena kualitas produk baik, yang ketiga terjaminnya loyalitas pelanggan, dan yang terakhir adalah tenaga kerja ahli pada bidang masing-masing. Untuk weakness atau kelemahan dari CV ini, yang pertama banyaknya pesaing yang memiliki teknologi modern, yang kedua terbatasnya promosi, yang ketiga modal cukup besar, dan yang terakhir adalah masih menggunakan teknologi manual. Yang opportunity atau peluangnya adalah loyalitas pelanggan terhadap produk, hubungan dengan konsumen itu baik, dan yang terakhir masyarakat sekitar dapat terlibat dalam proses produksi.
Untuk threats atau ancamannya yaitu pesaing yang ketat menggunakan teknologi modern. Yang kedua adalah menurunnya daya beli pesaing. Dan yang ketiga adalah langkanya bahan baku langsung, sehingga membuat perusahaan itu harus membuat strategi baru. Untuk soal yang nomor 7, lakukan asesmen tingkat sofistikasi komponen teknologi dan tingkat kemajuan kapabilitas teknologi atau TIO untuk CV inovasi mandiri. Untuk penilaian ini di soal sudah terdapat tabel atau batasan-batasan yang dapat dilakukan untuk perhitungan dari TIO ini. Untuk yang pertama yaitu humanware. Kriteria yang pertama adalah target kehadiran operasi mencapai 85% dan ini saya beri nilai 5. Yang kedua, kriteria kedua adalah pembuat desain menghasilkan 15 varian per tahun. Ini saya nilai menjadi 3. Yang ketiga, kriteria ketiga, pembuat desain teknik pewarnaan benar 95% dan saya berikan nilai 5. Untuk kriteria keempat, departemen pemasaran permintaan pasar 3M dan saya beri nilai 8. Supervisor memaksimalkan produksinya sebanyak 80% dan saya nilai 9. Jadi apabila di total menjadi 30 dan jika di rata-rata adalah nilainya 6. Lalu untuk yang teknoware terdapat 3 proses, yaitu proses pencetakan ke kain, yang kedua proses pewarnaan dan perapian. Proses pencetakan ke kain ini kriteria pertama saya beri 0, kriteria kedua saya beri 8, kriteria ketiga saya beri 6 dan kriteria keempat saya beri 5. Untuk tahapan pewarnaan, kriteria pertama saya beri 0, kriteria kedua beri 5, kriteria ketiga beri ke 7. Untuk teknik yang perapian yaitu saya nilai 8, jadi apabila di total menjadi 39 dan apabila di rata-rata menjadi 40 dan apabila di rata-rata menjadi 4,875 jika dibulatkan menjadi 4,9. Untuk yang infoware kriterianya saya beri 10 dengan total nilai 10 dan rata-rata adalah 10. Sedangkan untuk orgaware, kriteria pertama saya beri 10, kriteria kedua saya beri 4, kriteria ketiga saya beri 8, dari kriteria keempat saya beri 0. Apabila di total menjadi 22 dan apabila di rata-rata menjadi 5,5. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.